Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyunal karim nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahuj falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari tadi malam sampai pagi tadi, sampai menjelang salat Idul Adha, kita bertakbir mengagungkan Allah, kita bertakbir membesarkan Allah, kita bertakbir syiar agama Allah. Takbir itu terkumandangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Maroko. Itu semua adalah kalimatut thayyibat, mengagungkan kebesaran Allah, menyebut kalimat-kalimat baik. Dalam Idul Adha ini ada dua hal pokok penting yang terjadi di Idul Adha itu. Satu adalah pelaksanaan ibadah haji, dan satunya lagi adalah pelaksanaan ibadah kurban. Tentang hal haji, Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi semua manusia diserukan hendaklah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup untuk melaksanakannya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, man mata wa lam yahud falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Apabila orang sudah cukup duitnya, cukup biayanya, tidak mau melaksanakan ibadah haji dengan alasan yang dibuat-buat, maka saat dia mati hendaklah matinya memilih mati Yahudi atau mati Nasrani. Itulah seruan Allah, itulah seruan Rasulullah. Rukun Islam yang kelima ini harus kita betul-betul berniat untuk melaksanakannya, karena dia merupakan rukun iman. Berniat sungguh-sungguh, lalu mencari, berusaha bersungguh-sungguh. Persoalannya yang sering adalah
bagaimana membuat diri kita mampu. Kalau hati mau, maka belum lagi azan subuh bergema, belum lagi azan subuh berkumandang, kita menghadap Allah, memohon, siap solat tahajud atau solat malam, meminta kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh sampai meneteskan air mata. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku mau melaksanakan ibadah haji ini. Ya Allah, beri aku kesempatan, ya Allah, harta yang berkah, rezeki yang berkah, agar aku bisa sampai ke Baitullah. Katakan kepada Allah, bisikkan kepada Allah dalam tangis dan isak tangismu. Ketika orang melaksanakan ibadah haji, dia berpakaian putih-putih. Semalam orang berwukuf di padang Arafah, kita di sini melaksanakan puasa Arafah. Yang mudah-mudahan orang yang melaksanakan puasa Arafah itu mendapat ampunan Allah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika itu masuklah Idul Adha, kita dalam keadaan tak berdosa. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dia berpakaian ihram putih-putih. Pakaian ihram putih-putih ini memberikan satu gambaran kepada kita. Hendaklah kita mensucikan hati kita lillahi ta'ala, seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Putihkan hati kita agar tidak ada jengkel dan dengki, tidak ada angkuh dan sombong, tidak ada lantam dan lagak. Hanya lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa tapi lillah. Jadilah kita orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Terbayang berpakaian putih-putih, lahir dari perut ibu, tidak ada pakaian lain kecuali bedung putih. Terbayang kepada kita, kita tidak berdaya dan tidak berkuasa, tidak bawa harta benda, lahir ke dunia ini. Akhirnya kita pun besar, umur bertambah menjadi tua dan renta. Akhirnya juga kita tidak berdaya lagi. Karena kita tidak berdaya lagi, dulu kita digendong-gendong, disorong-sorong pakai kereta dorong. Setelah tua pun akan didorong-dorong dan digendong oleh anak dan cucu. Beruntunglah orang-orang yang bisa mendidik anaknya dan cucunya menjadi orang yang sayang kepadanya, yang peduli nanti ketika saat dia tua. Dan setelah itu proses selanjutnya, jalan pun tak bisa, makan pun tak bisa, napas pun habis, dibalut lagi dengan kain putih. Dibalut lagi dengan kain putih, tak bisa jalan, digendong, tak sanggup sendiri pakai dorongan kereta panjang. Kalau dulu kursinya kursi dorong, sekarang keretanya kereta panjang karena tak bisa didudukkan di kursi. Didorong sampai ke kuburan, dimakamkan setelah disolatkan lebih dahulu. Walaupun dia malas-malas solat masa hidupnya, ketika dia telah meninggal dunia, dibawa jugalah dia ke masjid walaupun jarang ke masjid. Terbayang oleh kita pakaian putih-putih itu adalah pertanda bahwa nanti kita akan mendapatkan perlakuan yang semacam itu. Kemudian orang wukuf di padang Arafah, lalu terbayang lagi oleh kita, semuanya berangkat ke padang Arafah dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
itu adalah kalimatut thayyibat, bahasa yang baik dan santun. Allah ajarkan kepada kita zikir-zikir itu, bahasa yang baik, puja dan puji kepada Allah. Mengajarkan kepada kita hendaklah kita bertutur kata dan berbahasa santun, sopan dan beradab. Allah langsung yang mengajarkan, Rasul pun mengajarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kau berkata yang baik-baik, kalau tidak diam itu lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tak bisa cakap yang elok, diam lebih baik. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap omak ayah kepada anak, cakap anak kepada ayah, cakap murid kepada guru, cakap guru kepada murid, sesama tetangga, hendaklah bahasa yang santun, jangan menyakitkan, hindari itu. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memberi kita rezeki yang banyak dan berkah, kita bisa ke Baitullah. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padang Arafah memberikan gambaran kepada kita pertemuan sedunia, pertemuan nanti di padang mahsyar. Dahsyatnya padang mahsyar, setiap orang harus mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, salah silapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu salahnya banyak, maka dia akan menderita di padang mahsyar. Oleh karena itu, mengingat itu, tahu kita akan adanya padang mahsyar hari kiamat, maka hendaklah kita berbuat baik di dunia agar kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pada waktu padang mahsyar itu tergambar dalam surah Yasin. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut kamu akan ditutup, tak bisa berbicara. Tangan-tangan kamu akan berkata-kata mengatakan apa yang kamu lakukan selama ini di dunia ini. Semua anggota tubuh akan menjadi saksi. Kaki-kakimu akan menjadi saksi tentang apa yang kamu lakukan di dunia ini, tentang apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Pada hari itu, di suatu masa, Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana ilmu, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan? Kemana Anda gunakan ilmu untuk nopohi orang? Kemana Anda gunakan itu semua dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pada waktu itu, pengacara tak bisa untuk membela dirinya pun dia tak bisa. Jaksa-jaksa dituntut, hakim-hakim diadili. Semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya di atas dunia ini. Jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Subhanallah, pengadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Allah hakim yang seadil-adilnya. Di situ tidak ada bicara wani piro, engkau tak kei kene ngene. Hukumnya bisa dikurangi, jangan berat kali, tergantung berapa jutanya. Di pengadilan Allah tidak ada yang bisa bernegosiasi, karena pada waktu itu semua catatannya sudah ada dan dibuat oleh Allah dengan para malaikat-malaikatnya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Bacalah catatanmu masing-masing, kau sendiri akan tahu apa hitunganmu. Nah, kita sendiri akan tahu bahwa catatan itu kepada setiap orang digantungkan di lehernya, lalu dia membacanya. Kalau dulu saya membayangkan betapa sulitnya membuat catatan begitu banyak, umurnya panjang 80 tahun, 90 tahun, berapa lemari pula kertas catatannya itu. Tapi zaman teknologi maju sekarang ini membuktikan bahwa semua itu bukanlah sulit, bukanlah payah bagi Allah. Kalau buat manusia saja membuat catatan 10 lemari bisa dalam satu flash disk sebesar jempol. Bisa 10 lemari masuk ke dalam satu jempol flash disk. Apalagi Allah yang maha kuasa, sebanyak apapun catatan pahala dan dosa tersimpan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Itu akan menjadi deposito akhiratmu, tabunganmu. Wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat yang tidak baik, maka itu pun akan masuk dalam catatanmu sendiri. Oleh karena itu, kita lakukan kebaikan-kebaikan sosial, kebaikan-kebaikan yang menguntungkan bagi orang lain dan kita juga secara bersama-sama. Inilah yang dikatakan Rasulullah agar kita menjadi orang yang baik-baik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna bagi manusia lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita juga disyariatkan untuk melakukan ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man wajada sa'atan falam yudahhi, maka hendaklah dia menjauhi musalla kami, kata Rasulullah, tempat solat kami. Kalau dia sudah cukup duitnya, tak juga mau berkurban, tak usah dekat-dekat ke tempat solat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat haji menyuruh orang untuk bekerja sungguh-sungguh agar dia bisa mengumpulkan dan dia bisa dapatkan rezeki yang cukup agar dia bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah kurban juga menyuruh orang untuk bekerja sungguh-sungguh agar dia mampu berkurban. Allah dan Rasulnya menganjurkan untuk bekerja sungguh-sungguh karena Rasulullah mengharapkan agar umatnya ini menjadi umat yang sejahtera. Melaksanakan ibadah haji adalah fi sabilillah. Melaksanakan ibadah kurban adalah fi sabilillah. Melaksanakan itu mengeluarkan duit kita fi sabilillah, mengeluarkan biaya fi sabilillah. Allah berjanji dalam Al-Quran,
wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Siapapun yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ingat, ini janji Allah, tidak sama dengan janji-janji pilkada. Janji Allah itu pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kita keluarkan, Allah janji, tak perlu takut. Untuk mampu berkurban, satu hari kita menabung 5.000, satu bulan sama dengan 150.000. 10 bulan 1,5 juta, setahun 1.800.000. Jualan goreng pisang pun bisa, narik becak pun bisa. Saya tidak segan-segan berkata bahwa juga saya dulu adalah pernah menarik becak. Bisa menabung untuk berkurban. Untuk haji pun bisa. Jika orang menabung satu hari 10.000, sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta, setahun 3.600.000, 10 tahun 36 juta. 5 tahun saja sudah cukup naik haji. Kalau 10.000 satu hari, kalau dia sisihkan 20.000, satu bulan menjadi 600.000, 10 bulan 6 juta, setahun 7.200.000, 3 tahun cukup biaya haji, cukup biaya umrah. Jangan menabung ke pabrik tembakau. Tak dibalikkannya duit itu ke kita, dikasihnya pula batuk-batuk. Menabunglah di jalan Allah untuk kita, bukan untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu lakukan yang baik itu, maka kebaikan itu untuk dirimu. Jangan salah tempat menabung. Tak dibalikkannya lagi, awak cuma bisa menambah-nambah awan di langit, menambah-nambah penyakit. Oleh karena itu, mulai hari ini kita menabung 5.000 satu hari. Kita menabung 10.000 satu hari. Untuk apa? Lillah, fi sabilillah. Bacalah ayat 1.000 dinar setiap hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah berikan rezeki-rezeki yang berkah untuknya. Pintu-pintu rezeki terbuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang kita tidak duga jalan sebelumnya. Cobalah subuh besok, sebelum azan berkumandang, zikir, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki yang berkah ya Allah. Solawat 100 kali, ayat 1.000 dinar 100 kali. Mudah-mudahan tak terduga bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mampu berkurban setiap tahun. Kalau malas bangun pagi, jangan mimpi. Bangun pagi sungguh-sungguh, mengadulah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar nasib kita berubah menjadi lebih baik. Dulu orang tak percaya saya naik haji,
Karena rumah saya dindingnya papan lapuk, lantainya pun papan lapuk, atapnya daun-daun rumbia yang dari laut itu. Tak ada yang percaya. Setelah saya sampai ke Mekah, saya kirimkanlah surat pakai perangko banyak-banyak, barulah orang percaya betul dia sudah sampai ke Mekah. Subhanallah. Tak mungkin tukang becak itu sampai ke Mekah dia begitu. Alhamdulillah, Allah bukakan pintu rezeki yang berkah dan saya mendapatkan beasiswa. Alhamdulillah. Anak-anak di sini pun bisa mendapatkan beasiswa. Anak-anak di sini pun bisa menjadi gubernur. Anak-anak di sini juga bisa menjadi bupati dan wali kota. Kita doakan setiap hari sebelum azan subuh bergema, kita sampai ke Baitullah. Anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita berdoa bersama-sama agar kita mampu naik haji dan kita mampu berkurban. Kita mampu juga membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik. Yang kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin.